Apa salahnya nih? Biar kelihatan. On the spot. Maksudnya pakai kain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan acara kita dengan tausiah. Tentunya sebelumnya kita berterima kasih kepada teman-teman yang telah menyediakan atau menempatkan masak tadi. Bu Imam ya, bagaimana Bu Tantri masak tadi ya, teman-teman terima kasih. Kita sudah Oh Femi, wah enak banget tuh tentang ikan. Ya makasih. Ya untuk semuanya juga yang belum disebut ya. Sebelumnya kita berdoa dengan membaca Bismillah dan membaca doa untuk belajar yang mungkin ngaji ini adalah Robi Zidna Ilman Wa'idna Fahma. Kira-kira begitu kita baca Bismillah, kemudian kita lanjutkan dengan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Robi Zidni Ilman Wa'idna Fahma. Silakan Pak Ustaz kita lanjutkan. Nanti acaranya setelah tausiah 30 menit, kemudian 10 menit kita ada renungan. Tanya jawab dulu Pak. Tanya jawab dulu, nanti ada renungan, kemudian doa. Saya rasa demikian. Kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa yu'til jannati wa husnuha bima kuntum ta'malun. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, segenap keluarga besar alumni Alpres, alumni SMP 4 angkatan 77 dan 76. Saya bilang ada yang 75, ada yang 77. Kayaknya 77 tidak ridho ya, 76 masuk. Tapi nggak apa-apa ya, soalnya cuma sendiri ini kita terima ya. Ikhlas. Alhamdulillah, tentu tidak ada kata dan kalimat yang paling indah untuk pantas kita ucapkan melainkan kalimat syukur kehadiran Allah atas segala limpahan nikmat, curahan, rahmat yang sejak kita lahir dan hidup sampai saat sekarang ini, alhamdulillah itu terus diberikan kepada kita. Sehingga tentu alhamdulillah dengan nikmat tersebut, alhamdulillah kita bisa bertatap muka, bisa dipertemukan bertatap muka, bersua wajah dalam satu acara pengajian rutin alumni SMP 4 angkatan 77. Kita sepakat 77 saja ya. Jangan 76 Sendiri. Alhamdulillah. Tentu dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa dipertemukan dalam acara silaturahim. Silaturahim ini kalau kita pahami dari bahasanya, silah itu menyambung, rahim itu keluarga, rahim itu mana asli rahim. Jadi orang yang lahir dari satu rahim itu silaturahim, kakak dengan adik, gitu ya. Kita sebenarnya secara ini tidak satu rahim, tapi kita adalah cucu, ada anak. Maka keluarga silaturahim menyambung. Bahasa menyambung karena ada yang putus di situ, karena ada yang putus. Ya. Nah, satu kesyukuran juga ternyata alhamdulillah kita bisa melaksanakan pengajian rutin alumni. Ini tentu harapan saya mudah-mudahan acara-acara seperti ini tidak putus Pak berjalan. Karena di luar sana saya lihat ada alumni-alumni juga Pak, tetapi alumninya bukan pengajian Pak. Ya, pengajian acara dilakukan di diskotik.
Ya, ada tuh. Ada ibu-ibu arisan, dia alumni. Diadakan di rumah mewah, undang satu laki-laki yang datang untuk joget di depan mereka. Ada, itu alumni juga. Itu alumni juga. Ada alumni di diskotik gitu. Dan perasaannya bangga sekali. Alhamdulillah alumni 77 ini reuninya itu diadakan pengajian. Ini satu kesyukuran yang harus kita jaga. Selanjutnya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berdoa, kita berharap dengan selalu kita memanjatkan sholawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti baginda Rasul bisa memberikan syafaatnya kepada kita semua insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara masalah nikmat, maka itu berarti kita membahas sesuatu yang belum bahkan tidak akan mampu terhitung oleh manusia. Kalau kita berbicara masalah nikmat, maka itu berarti kita membahas sesuatu yang belum bahkan tidak akan mampu terkuantifisir oleh alat yang canggih sekalipun di dunia ini. Karena secara kuantitas persoalan nikmat itu adalah sesuatu yang sangat banyak. Bahkan ada satu ayat dalam firman Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran yang bisa menggambarkan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada, kata Allah. Sebenarnya Pak, ayat ini merupakan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad yang untuk harus disampaikan kembali kepada umat Islam. Sehingga kalimat depan berarti kul. Kul itu artinya katakan, jelaskan, sampaikan, beritahukan kembali kepada umat Islam. Kata Allah, "Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi." Seandainya laut ini aku jadikan tinta, terus tinta tersebut digunakan untuk menulis nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia, yang terjadi adalah lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Maka nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia belum habis tertulis, sementara tintanya sudah habis duluan. Bapak bisa bayangkan air laut dijadikan tinta, digunakan untuk menulis Pak nikmat Allah. Nikmatnya masih banyak belum tertulis, sementara tintanya sudah habis. Walau ji'na bimithlihi madada, kata Allah. Sekalipun akan didatangkan satu laut lagi, terus digunakan untuk menulis nikmat yang Allah berikan kepada manusia, maka akan terjadi hal yang serupa, di mana nikmat belum habis tertulis, tintanya sudah habis digunakan. Saking banyak nikmat. Laut tahu ya Pak? Kita bukan bicara lautnya, tapi air lautnya. Laut sama sungai beda ya. Selokan sama got beda ya. Laut itu kan, definisi laut itu campuran air asin yang jumlahnya begitu banyak dan luas, yang sekaligus bisa menghubungkan dan memisahkan antara satu pulau dengan pulau yang lain, antara satu benua dengan benua yang lain. Dan salah satu negara kepulauan ya Indonesia. Ya. Luas wilayah laut Indonesia itu 5,8 juta kilometer persegi. Itu berarti 70% dari luas total wilayah Indonesia, Pak. Artinya lebih besar luas wilayah laut daripada luas wilayah darat. Kalau datang siksa Allah, darat tenggelam, airnya naik, habis kita semua. Ini baru laut Indonesia. Itu dijadikan tinta, digunakan untuk menulis nikmat Allah. Subhanallah. Tidak akan bisa habis ditulis itu. Sehingga persoalan nikmat itu bukan persoalan yang harus dihitung. Maka kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Jika kamu mau menghitung nikmatku, la tusuha, kamu gak akan mampu. Dan Allah tidak mempersoalkan kalau ada manusia yang tidak bisa menghitung nikmat. Ada Pak, kira-kira yang tadi, nggak usah lah kemarin, minggu depan, atau berapa tahun kita hidup, semalam aja Pak,
Kita tidur semalam, terus bangun saat sekarang ini, terus bergerak dari jam 7 sampai saat sekarang ini. Angkat tangan, ada yang sudah bisa hitung nikmat hari itu? Persoalan nikmat itu bukan untuk dihitung, tapi disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmatku, akan saya tambah. Jika kamu kufur dengan nikmatku, maka akan saya siksa. Ilustrasinya begini, Pak. Biasanya anak kecil sama orang kecil beda ya. Anak kecil secara psikologis itu lebih dekat dengan bapak atau ibu? Ibu. Sehingga kalau ada apa-apa, ibu. Bu, mami, apa lagi? Mimi, mama, ya. Satu ketika anak kecil ini minta uang. Bu, saya minta uang 10.000. Kebetulan ibunya cuma punya uang 5.000. Anak minta 10.000, orang tua cuma punya uang 5. Artinya antara keinginan si anak dengan keadaan orang tua itu berbeda. Begitu dikasih, ibu cuma punya 5.000 rupiah. Dia marah, dia tidak syukur. Ibu macam apa ini? Saya minta 10.000 malah cuma dikasih 5.000. Dia tidak syukur. Akhirnya apa? Ibunya marah. Uang 5.000 yang sudah diberikan tadi diambil lagi. Ya udah sini kalau nggak mau. Masuk kamar. Kunci pintu, dipukul. Yang sudah diberikan tadi tidak disyukuri, diambil kembali oleh ibunya. Terus, tapi kalau ada anak, Bu, saya minta 5.000. Saya minta 10.000. Wah, cuma punya uang 5.000. Ya udah nggak apa-apa, itu sudah cukup. Mungkin ibu capek, saya pijitin. Mungkin ada pekerjaan yang bisa saya bantu. Coba ini anaknya. Minta 10.000, dapat 5.000, tidak marah-marah, malah dia bersyukur. Ibunya malah dibantu. Akhirnya ibu bilang, ya Allah, ada saya. Nih, saya kasih 20.000. Ibunya tambah 20.000. Minta 10.000, cuma dapat 5.000. Dia syukur, akhirnya ditambah 20. Kira-kira logis. Nikmat juga begitu. Ketika disyukuri akan ditambah. Kalau tidak disyukuri justru akan disiksa. Kata Nabi, asyukru qaulun wa fi'al. Syukur itu adalah ucapan dan perbuatan. Itu harus berbanding lurus, Pak. Ketika kita dapat nikmat, alhamdulillah. Ucapannya alhamdulillah, fi'ilnya, perbuatannya adalah meningkatkan ibadah. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam satu hadis dijelaskan, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kiramul mar'i dinuhu. Kata Nabi, kemuliaan seseorang itu ditentukan oleh agamanya. Kemuliaan seseorang ditentukan oleh agamanya. Jadi untuk menentukan seseorang itu mulia atau tidak di mata Allah bukan lihat dari berbagai hal, tapi hanya dilihat dari satu hal, yaitu agama. Kiramul mar'i dinuhu. Kemuliaan seseorang ditentukan oleh agamanya. Agama itu berarti yang bersifat keimanannya, ketakwaannya, kekhusyukannya di dalam melaksanakan ibadah. Sekarang kan kalau pandangan manusia yang lain, Pak, asal dia kaya, orang mulia. Benar kan? Lewat dikit, kalau mobilnya agak bagus, bagus. Ya. Coba, yang dihormati itu orang-orang yang beruang, orang-orang yang banyak harta. Kemuliaan ditentukan oleh harta. Padahal kata Nabi, kiramul mar'i dinuhu. Kemuliaan seseorang itu ditentukan oleh agamanya. Jadi kalau mau lihat orang itu mulia di mata Allah, lihat agamanya. Kadang-kadang, Pak, anaknya berapa? Kebetulan Pak, saya asli Sulawesi Utara, Manado, Pak. Lah kok itu? Kan harus Manado putih. Emang kalau Manado tidak boleh